Halo Bapak Ibu semua, berjumpa lagi di channel Mr. Anton. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan informasi. Oke, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya mengenai PTM terbatas ya. Kita tahu bahwa PTM terbatas ini itu akan wajib dilaksanakan mulai Januari 2022. Orang tua itu tidak bisa memilih anaknya PJJ atau PTM terbatas. Pemda juga tidak boleh melarang PTM terbatas ya. Ini di sini ada ya. Nah, bagaimana untuk pengaturan pembelajaran tatap muka terbatas ini? Ya, kita lihat untuk kondisi PPKM level 1 dan 2. Nah, kalau vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan itu sudah lebih dari 80%, lalu untuk dosis 2 lansia ya di masyarakat sekitar itu 50% ke atas, itu kapasitas PTM-nya udah bisa 100%. Frekuensinya bisa seluruh hari sekolah. Durasi jam pembelajarannya bisa maksimal 6 jam pembelajaran ya. 50 sampai 79 juga untuk kapasitas PTM-nya 50% ya. Itu kalau untuk lansianya dosis 2-nya 40 sampai 50% ya, masih 6 jam. Nah, bagaimana kalau di daerahnya PPKM-nya level 1 dan 2, tapi vaksinasi dosis 2 PTK-nya itu di bawah 50% dan vaksinasi dosis 2 lansianya kurang dari 40%. Nah, ini masih bisa PTM ya, tapi hanya 50%. Seluruh hari sekolah frekuensinya. Durasi jam pelajarannya 4 jam ya, 4 jam pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana kalau di daerahnya PPKM level 3 tapi sudah 40% dosis 2-nya untuk pendidik dan tenaga kependidikannya. Lalu untuk dosis 2 lansianya 10% ke atas ya. Itu masih bisa ya, masih bisa PTM 50%. Kemudian frekuensinya bisa seluruh hari sekolah dan durasi jam pembelajarannya itu maksimal bisa 4 jam. Tapi kalau di bawah 40%, ininya di bawah 10%, itu PJJ penuh ya. Dan kalau ada daerah yang sewaktu-waktu ada PPKM level 4 ya, apalagi sekarang kan katanya Omikronnya mulai menyebar ya, itu bisa saja ada level 4, PPKM level 4 itu PTM-nya nggak ada ya, jadi akan PJJ penuh ya. Daerah khusus juga itu bisa 100% ya untuk daerah khusus ya. Itu kalau ada syarat tertentu mungkin ya. Oke, bagaimana kalau tiba-tiba ada yang terjangkit virus COVID? Nah, ini dia. Kalau yang semula, apabila ada temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, Pemda dapat menutup satuan pendidikan dan menghentikan sementara PTM terbatas paling cepat 3 kali 24 jam ya. Kemudian mulai Januari ya akan ada penghentian sementara PTM di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam apabila terjadi klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan tersebut ya. Jadi kalau di sekolah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nggak ada sih. Kalau tiba-tiba ada yang tertular COVID, berarti akan ada penghentian sementara PTM ya. Kemudian yang kedua, angka positivity rate-nya itu hasil ACF-nya di atas 5%. Warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5%. Apabila setelah dilakukan surveillance bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positivity di bawah 5%, itu PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi dan atau kontak erat COVID-19 selama 5 kali 24 jam.